Jumpa kembali di channel Emas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Jangan biarkan rasa benci dan dendam ada di hati Anda akibat teror kolektor ketika sedang gagal bayar hutang kartu kredit. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah wacana. Saya ingin berbagi sebuah edukasi kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Dan akibat adanya tunggakan hutang, mau tidak mau kita atau Anda harus bertemu dengan kolektor. Entah itu kolektor debt call, kolektor yang menagih dengan cara datang ke rumah ataupun datang ke tempat bekerja, entah itu kolektor desk call, kolektor yang menagih dengan cara menelpon, bisa jadi yang ditelepon nomor fix line rumah atau tempat fix line, nomor fix line tempat bekerja Anda, atau menelpon langsung nomor handphone Anda. Dan dikarenakan mayoritas menagih mereka ini keluar dari jalur, keluar dari tata tertib yang telah dibuat oleh Bank Indonesia yang tertuang di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DSP. Di sana sudah ada aturan tentang tata tertibnya, gimana mengatur tentang kesopan santunan. Akan tetapi realitanya mayoritas dari mereka, entah itu debt call, entah itu desk call, melanggar aturan tersebut. Bahkan cara menagih mereka keluar dari rasa perikemanusiaan, keluar dari sifat orang-orang yang bermoral. Dan akibat dari yang mereka lakukan ini, rata-rata jika mana card holdernya ini tidak bisa menata pikiran, menata manajemen stres dengan baik dan benar, mereka mengizinkan sebuah perkataan atau perilaku kolektor, khususnya debt call, yang perilaku artinya bertemu langsung face to face. Mereka mengizinkan entah itu perkataan, entah itu perilaku ini menyakiti hati mereka. Dan ketika hati mereka sakit hati, ketika itu pula mulai rasa benci, rasa dendam, dan ketika itu pula mulai adanya tumbuh akar kepahitan dalam hati card holder ini. Dan jika mana ini tidak segera dapat dinetralisir, tidak dapat segera dicarikan cara agar supaya ini tertumpas secara akar-akar yang tertumpas secara bersih, tanpa Anda sadari, itu akan menjadi sebuah sakit penyakit dalam jasmani Anda. Oleh karena itu, di video ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara saya, dan sampai detik ini, sampai video ini Anda tonton, di hati saya tidak pernah ada rasa benci, tidak pernah ada rasa dendam, tidak pernah memberikan kesempatan adanya akar kepahitan yang tumbuh di hati saya atas tingkah laku kolektor yang notabene melakukan segala upaya. Baik, saya akan mulai bercerita tentang bagaimana cara menata hati, pikiran, sehingga itu semua zero di dalam saya, di dalam tubuh saya. Jadi ketika saya mulai gagal bayar hutang kartu kredit, ketika itu pula saya mulai bertemu dengan debt call dan desk call. Dan ketika itu pula saya mulai melihat
hari ini saya bertemu dengan debt call atau dash call, kita umpamakan inisial A. Besok pagi atau 2-3 hari berikutnya muncul lagi debt call atau dash call inisial B. Seminggu kemudian mungkin muncul dash call atau debt call inisial C dan lain sebagainya. Entah kenapa ketika itu muncul, saya langsung bisa, pikiran saya ini langsung bisa mereload kenangan saya ketika saya masih usia 8 atau 10 tahun di kelas SD, sekolah dasar SD. Dan ketika itu saya dibelikan oleh orang tua saya sebuah alat untuk bermain. Kalau kita jelaskan di era ini semacam video game. Jadi saya dibelikan oleh orang tua saya sebuah alat permainan namanya Atari. Atari ini adalah sebuah kotak lengkap dengan 2 joystick, lengkap dengan 1 kaset yang akan kita mainkan. Dan alat ini dihubungkan ke TV. Ke TV, di mana di TV ini yang menampilkan video dan audio visualnya tampil di TV. Dan gamenya macamnya banyak. Ada yang adventure, ada yang sport, ada yang balap motor, balap mobil, ada juga yang fighter. Dan kemudian Atari adalah teknologi yang paling kuno menurut saya yang saya temui. Lalu saya dibelikan alat baru yang namanya Nintendo. Jadi Nintendo ini lebih canggih daripada Atari, tapi sistem kerjanya sama. Sebuah kotak dilengkapi dengan 2 joystick, dihubungkan ke TV untuk menampilkan audio dan visualnya. Dan di situ kasetnya juga seperti yang tadi saya katakan berbagai macam. Dan ketika itu kaset pertama yang saya punya adalah Super Mario Bros. Saya mau tidak mau harus menjelaskan pada Anda tentang visualisasinya Super Mario Bros. Agar supaya ini bisa menggamblangkan bagaimana cara saya menserukan benci dan dendam atas tingkah laku atau ketika kita sedang berhadapan dengan kolektor, ketika kita sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Super Mario Bros. Itu begini, kita sebagai pemain itu artinya kita memerankan tokoh Super Mario Bros. Ini, dimana saat ini tokoh Super Mario Bros. Ini ada di satu tempat. Tujuannya adalah ke tempat berikutnya. Kalau kita bicara next level atau next round, nah dari suatu tempat ini menuju ke tempat berikutnya ini, di sepanjang perjalanan ini penuh dengan rintangan, dimana kenyamanan atau yang membuat sebuah dikatakan permainan itu adalah kepandaian kita memainkan joystick, kecepatan kita untuk memencet kanan kiri, naik turun atas bawah secara dahsyat, sehingga kita bisa merintangi segala rintangan yang ada. Ada kalanya kita harus melompat, kita pencet up, ada kalanya kita harus merunduk, kita pencet down, dan lain sebagainya. Intinya ketika kita bisa dari tempat asal Super Mario Bros. Menuju ke level tertentu kita berhasil, itu artinya kita clear mission,
next round atau apa ya, next level. Dan ketika itu saya dibelikan, saya senang, dan di suatu waktu akhirnya saya menamatkan game tersebut. Akhirnya sudah nggak ada lagi yang adventure yang baru di satu kaset ini. Dan ketika itu sudah saya kuasai, pastilah saya sebagai anak berusaha untuk membujuk rayu orang tua saya. "Pak, Mah, belikan kaset yang lainnya dong. Super Mario Bros sudah beres semua, dah bosen." Saya sangat beruntung, saya mendapatkan orang tua yang penuh kasih sayang pada saya, dan itu pun akhirnya dikabulkan. Ya sudah, ayo kita beli kaset game. Saat itu yang nganter adalah papa mama saya, tapi yang turun papa saya, almarhum. Dan ketika di toko kaset, saya disodori berbagai macam judul kaset. Ada yang motor, balap motor, ada tenis lapangan, ada sepak bola, ada Street Fighter. Ini Street Fighter ini yang saya terapkan untuk bisa mensirukan rasa benci dan dendam ketika kita sedang diteror oleh kolektor. Dan ketika itu pula saya didemokan, oh kalau motor, balapan motor artinya sama, kita boleh milih jenis motornya, kita boleh memilih jenis motornya, kita boleh memilih jenis tracknya tuh arenanya kayak apa. Kemudian kita boleh memilih melawan siapa. Kalau kebetulan umpama saya waktu ini saat itu punya teman bermain, umpama kita namakan Robby. Si Robby pun juga sama karena ada dua joystick kan. Robby juga boleh memilih jenis motornya yang dipilih apa. Dan ketika saya dan Robby memutuskan, oke, saya mengendarai motor umpama Suzuki, Robby memilih mengendarai motor bisa sama Suzuki, atau bisa umpama Robby memutuskan Honda. Dan kita sudah sepakat, oke, Rob, kita pilih areanya atau tempat balapnya adalah A, model A. Dan ketika itu sudah kita mulai, ya artinya saya balapan sama Robby. Dan nanti akibat dari kecekatan memainkan joystick ini mempengaruhi. Kalau kita tidak bisa cekatan, kadang-kadang kita jatuh, Robby-nya dah bablas. Artinya nanti bisa jadi Robby pemenangnya, atau sebaliknya Robby-nya yang sering jatuh, saya yang bablas. Dan akhirnya ending dari tujuan game itu tidak lain tidak bukan siapa yang mencapai garis finish tepat, dia yang menang. Akan tetapi jika mana saya waktu itu umpama tidak punya teman bermain pun, saya tetap bisa bermain dengan alat itu. Jadi saya tetap milih motornya apa, arenanya mana, dan saya versus musuhnya. Atau karena Robby tidak di tempat, tidak punya teman, saya bisa pilih versus yang ada di program komputer itu. Sama intinya, siapa yang menang, yaitu dia yang dapat. Dan ketika saya memilih itu, balapan diperbolehkan sama papa saya, ya udah dibeli. Terus saya mau kepengen satu lagi, yaitu ini dia permainan yang saya terapkan untuk menghadapi kolektor, sehingga rasa benci, rasa dendam zero.
judulnya permainan itu, kasetnya adalah Street Fighter. Sama, harus mau tidak mau saya harus jelaskan. Di situ intinya ada sebuah rings, ada sebuah arena pertandingan, arena berantem, dimana seingat saya paling tidak 40 karakter tersedia di judul Street Fighter itu. Ada Chun-Li, ada Sagat, ada Honda, ada Ryu, banyak pokoknya. Jadi karakternya itu banyak, dan masing-masing karakter ini mempunyai senjata masing-masing. Ada yang bawa palu, ada yang bawa kapak, ada yang bawa pecut. Pecut itu tali yang untuk disabet-sabetkan, bahasa Jawanya disabet-sabetkan. Biasanya untuk nyabet hewan kuda atau hewan sapi agar supaya mau jalan. Dan ini sama persis. Saya milih salah satu karakter. Umpama saya pilih Sagat. Sagat itu salah nama karakter. Atau umpama saya pilih Honda. Terus jika mana saya punya teman bermain, kita umpamakan lagi, saya waktu itu ada Robby. Robby pun juga boleh milih dari paling tidak 40 karakter itu, dan boleh juga sama dengan saya. Misalnya saya Sagat, dia mau milih Sagat ya bisa. Sagat versus Sagat bisa, gebuk-gebukan sendiri. Tapi akan lebih seru kalau Sagat versus Sagat, artinya senjatanya sama, artinya hanya yang berperan adalah kedahsyatan dalam mengolah joystick tersebut, kelihayan, kepiawaian mengolah joystick tersebut sehingga dia bisa menang atau saya bisa menang. Intinya di satu game itu Sagat versus Sagat, gebuk-gebukan. Ada 2 indikasi. Indikasi pertama draw, tidak ada pemenang. Indikasi kedua, salah satunya kalah, salah satunya jadi menang. Dan sama lagi, jika mana saya tidak punya teman main, saya bisa versus dengan komputer. Lah di sini, ketika saya mau beli kaset yang Street Fighter ini, saya dilarang sama almarhum papa saya. Tidak boleh beli kaset yang itu. Kamu boleh pilih lagi satu, tapi tidak untuk yang beraroma gebuk-gebukan, beraroma antem-anteman. Karena papa tidak suka. Omongannya begitu. Ya saya sendiri ya sudah, kalau tidak boleh ya saya memilihnya ya yang lainnya. Satunya motor balap, satunya olahraga sepak bola. Dan akhirnya saya pulang dan menikmati 2 kaset yang dibelikan oleh papa saya ini. Dan saya waktu itu masih kecil, 8-10 tahun, artinya saya tidak punya wacana sedahsyat orang tua saya. Dan balik lagi, kita langsung lagi balik ke ketika saya gagal bayar utang kartu kredit, dan ketika saya di rolling ketemu karakter, ketemu dengan Depkol Deskol karakter A, karakter B, C, D, E. Saya langsung ingat permainan yang saya kepengen beli dan tidak beli. Jika mana Anda bisa mengarahkan pola pikir Anda seperti di permainan itu, di mana permainan itu orang tua saya ini sangat bijak. Saya langsung pada saat saya gagal bayar hutang kartu kredit, saya baru tahu, oh ternyata almarhum papa saya ini bijaksana ya. Saya tidak boleh mempermainkan
permainan itu karena mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, permainan itu selalu mengumbar kebencian. Tak jarang kita tersulut dendam. Ketika tadi umpama saya pakai karakter Sagat atau Ryu atau Chun-Li, umpama saya itu bermain dengan Robby ini bisa jadi memilih karakter Honda. Ketika saya dipukul sama Robby, jediat saya tersungkur, ini hanya permainan, just play. Tapi aku pukul, bangun lagi, gantian karena senjata saya palu, gantian Robby tak pukul, dung, terkapar ganti. Permainan ini adalah permainan penuh dengan mentrain supaya kita benci, supaya kita dendam, dan ketika kita memenangkan sebuah permainan ini ada rasa puas ketika kita bisa menyakiti atau men-TKO lawan. Dan akibat dari saya gagal bayar hutang kartu kredit, mau tidak mau, suka tidak suka, saya langsung berpikir sebuah mindset, saya mau tidak mau menjadi atau masuk, ditarik di sebuah permainan yang dulu dibenci oleh orang tua saya. Jadi Hani Tejowayono versus, kita umpamakan versus karakter A. Di situ dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara, intinya si kolektor harus bisa men-TKO debiturnya, memaki-maki, menghina, menghujat, agar supaya mengena, istilahnya dipukul sampai terkapar. Dan terkapar ini ada dua pilihan. Kalau memang ada orang yang menolong, ada keluarga yang menolong atas penderitaannya ini, bisa jadi ya sudah dibayar. Dan endingnya game over. Akan tetapi saya perlu di kesempatan video ini menyampaikan sebuah curahan hati pada saya, khususnya kepada bila mana yang menonton video ini kebetulan adalah seorang pejabat pemerintahan kita atau seorang pejabat Bank Indonesia atau seorang pejabat mungkin yang saat ini sekarang adanya OJK, ataupun kepada bank penerbit kartu sendiri, ataupun kepada semua orang yang mempunyai hati nurani. Misi yang disetting oleh collection department ataupun yang disetting bagian recovery atau penagihan ini, itu satu kata misinya: hantam debitur yang saat ini sedang masalah agar supaya sakit hati, nelongso, entah itu bisa bayar atau tidak, pokoknya hantam. Lah, yang jadi perkara kalau memang orangnya ini tidak punya kemampuan, tidak ada yang bantu, dengan menghantam ini, di mana letak hati nurani Anda? Dan ini saya sampaikan sekalian, kenapa saya berkata begitu? Karena tidak jarang kolektor sengaja datang, khususnya debt call, atau kolektor sengaja telepon ketika ada anak kecil, anak dari card holder atau debitur atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang masalah. Anda bisa bayangkan
Anak kecil itu posisi rekod datanya masih intent. Dan ketika Anda sengaja agar supaya orang tua ini bingung cara hadapi anak, Anda sengaja melakukan teknik trik ini, Anda akan menuai apa yang Anda tanam berikutnya. Saya pastikan itu. Baik, saya masuk lagi ke topik kita. Jadi, mau tidak mau card holder yang sedang macet atau debitur yang sedang macet ini harus siap untuk bertemu dengan karakter A. Gebuk-gebukan. Dan ketika Anda tidak bisa menata, Anda tidak bisa mengerti, tidak bisa memainkan secara piawai joystick atau pikiran Anda akan selalu terkapar. Itulah yang membuat saya men-setting ini. Dan Omah Solusi Indonesia saya buat. Tidak lain, tidak bukan hanya sebatas mengajarkan, memberikan sebuah edukasi manajemen stres untuk tidak menebar rasa benci, untuk tidak menebar rasa puas ketika kita men-TKO lawan. Karena ketika Anda gagal bayar hutang atau kredit, ketika itu pula Anda sedang bermain game Street Fighter. Harapan saya, klien-klien saya hanya saya ajarkan ketika kita di ring pertandingan, sebisa mungkin kalau kolektor ini tidak kebangetan, masih bisa diperingatkan. Hanya saya ajari klien saya untuk defense. Kamu mau dipukul, tangkis. Kamu mau dipedang, lompat ke kiri. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa game itu ada 2 indikator. Draw, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, karena ada indikatornya waktu. Kalau kita sudah berantem 3 menit tidak ada yang jatuh terkapar, ya artinya draw. Atau salah satu TKO. Nah, harapan saya mengajarkan manajemen stres ini, Anda hanya si kolektor tipe A serang dengan berbagai macam senjata, Anda bisa defense. Anda tidak perlu pakai senjata atau tidak perlu pukul TKO. Tapi saya pastikan, jika mana Anda bertemu dengan kolektor entah itu debt call atau desk call yang kasat mata sudah kita peringatkan, kita sudah tidak pakai, umpama kita tidak pakai palu atau kampak untuk menghantam dia, tapi dia masih serang terus dan dia tetap ngeyel, hantam dia sampai terkapar. Seperti video saya yang lalu sudah saya katakan, ada kalanya jika mana kolektor ini sudah kita kasih waktu untuk kita hanya defense, tidak menyerang mereka secara berlebihan, tapi mereka menyerang dengan berlebihan, habisi dengan cara ya tadi, tidak dengan sebagai seorang jagoan atau sebagai seorang yang berwatak temperamen karakter yang temperamen ugal-ugalan, umpak-umpakan, tapi kita melalui jalur hukum, kita somasi agar supaya mereka jerah. Dan balik lagi ke tadi bahwa jika mana Anda bisa memahami tentang hal ini, artinya yang saya ajarkan pada Anda tuh, ketika Anda sebagai debitur macet, card holdernya macet, Anda ketemu dengan karakter A, draw, otomatis karakter A keluar. Saya tidak mampu menghadapi ini, draw. Sudah saya hadapi 3-4 kali round atau ronde, draw terus. Si
si bank penerbit kartu mengeluarkan karakter B. Harapan saya, Anda tidak perlu menyakiti, karena kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Anda buat draw lagi, dan endingnya apa? Endingnya bank males bermain game dengan kita. Wah, ngapain gitu? Saya memilih lawan karakter Hani Tejo Wahyono, toh nggak ada hasil, nggak ada reward. Nah, di sini saya pastikan, saya ingatkan Anda, rewardnya mereka apa? Rewardnya mereka kolektor ya adalah 1 gaji, 2 prestasi, 3 insentif. Jadi jika mana ketika mereka beraksi, itu jangan pernah Anda izinkan untuk membuat hati Anda sakit, Anda benci, Anda dendam. Wong ini just play, just game, just game. Kita Hani Tejo Wahyono kenal sama Andi saja tidak. Kita bicara Desko, terutama Desko ya. Kita Hani Tejo Wahyono kenal Budi saja tidak. Kita Hani Tejo Wahyono kenal sama Charlie saja tidak. Sebaliknya juga demikian. Andi, Budi, Charlie tidak kenal Hani Tejo Wahyono. It's just game. Hanya sebatas game. Mereka bercacat cuek itu bagaikan seorang karakter di game, dan kita tidak bisa menghindar ketika kita sedang gagal bayar hutang kartu kredit. Kita harus pegang 1 karakter game, yaitu Hani Tejo Wahyono. Kita bisa bertemu dengan tipe Rai, kita bisa bertemu dengan tipe Honda, kita bisa bertemu dengan tipe Sagat, kita bisa bertemu dengan tipe Chun-Li. Intinya adalah latihlah pikiran Anda bagaikan kita piawai memainkan joystick, sehingga pukulan mereka, sabetan pedang mereka, pukulan pecut, senjata pecut mereka tidak mengena kita sama sekali. Dan pada akhirnya akibat time out, game over, di draw. Jika mana Anda bisa memahami apa yang baru saya ceritakan, segera Anda merubah pola pikir Anda bahwa ketika Andi memaki-maki Anda, ketika Budi memaki-maki Anda, ketika Charlie memaki-maki Anda, tidak lain tidak bukan, itu hanyalah sebuah permainan. Dan harapannya Anda bisa tersungkur. Dan jangan pernah itu mengenai hati Anda, karena jika mana Anda tersungkur, ada rasa benci, ada rasa dendam, apalagi mulai tumbuh akar kepahitan. Jika mana ini tidak segera Anda kendalikan, segera Anda tumpas, jasmani Anda akan menderita sebuah sakit penyakit. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda paham tentang apa yang baru saya ceritakan, dan semoga Anda bisa mensimulasi atau mengambil pola pikir yang seperti saya lakukan ini, bisa berhasil menikmati, enjoy kehidupan Anda ketika memang Anda sedang berkesukaran bayar hutang kartu kredit akibat adanya pandemi virus COVID-19. Semoga Anda paham, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.